Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4, kelas A2B akan mempresentasikan materi tentang rekombinan blood product agen trombolitik alteplase. Berikut nama anggota kelompok kami yang diketuai oleh Made Diulokantara. Anggota kelompok yaitu Made Ayumi Gantini, Nikade Evi Suhartati, Nikade Mahesri Suwardani, Nikade Puspa Yuningsih. Berikut overview materi yang kami akan bahas. Pengertian alteplase. Alteplase atau tisu plasminogen aktivator merupakan salah satu agen trombolitik. TPA adalah protease serin yang berperan dalam fibrolisis yang mengubah plasminogen menjadi plasmin. Mekanismenya dengan cara memecah satu rantai plasminogen menjadi dua rantai yang dihubungkan oleh ikatan disulfida dan menghasilkan senyawa yang disebut dengan plasmin. Berikut merupakan gambaran dari gen tisu plasminogen aktivator. Tisu plasminogen aktivator yang juga dikenal sebagai fibrinokinase disintesis terutama pada sel endotel vaskuler. Dalam alteplase terdapat 5 domain utama, diantaranya finger, growth factor, Kringle 1, Kringle 2, and protease. Gugus karbohidrat memainkan peranan penting dalam menengahi hepatik penyerapan TPA. Hal ini biasanya ditemukan dalam darah dalam dua bentuk, satu rantai polipeptida dan struktur dua rantai. Proteolitik berasal dari struktur rantai tunggal. Oke, selanjutnya ada alteplase. Alteplase telah terbukti efektif dalam pengobatan awal pasien dengan infak miokard akut. Biasanya digunakan 12 jam setelah gejala pertama terjadi. Untuk dosis terapi 90-100 mg. Sering diberikan melalui infus lebih dari 90 menit. Namun produk ini dibersihkan dengan cepat oleh hati, menampilkan waktu paruh serum sekitar 3 menit. Seperti halnya untuk agen trombolitik, risiko yang paling signifikan terkait dengan administrasi TPA adalah kemungkinan terjadinya pendarahan berat. Kemudian kita akan masuk ke upstream proses. Kemudian akan dibahas adalah host, sumber gen, mekanisme cloning, ekspresi gen, dan proses fermentasi. Yang pertama ada host, di mana host yang digunakan adalah bakteri E. coli. Untuk keuntungan mengekspresikan protein rekombinan pada E. coli adalah hasil panen yang tinggi, kemudian perawatan dan genetika yang baik. Selanjutnya, sumber gen. Tisu plasminogen aktivator atau TPA dimurnikan dari cairan kultur sel melanoma manusia. Sel melanoma manusia secara aktif mensintesis dan mensekresikan TPA yang digunakan untuk pembuatan poli A mRNA. Untuk mekanisme cloning, sel CHU 1-5 yang mengandung cDNA dari gen TPA dibiarkan di media HAMS F12 yang mengandung FCS 10%. Selanjutnya DNA genom diekstraksi menggunakan kit nukleon. Struktur untaian DNA primer ujung awal dan ujung akhir cDNA TPA adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada slide. Untaian ini dapat dirancang berdasarkan database TPA dari NCBI aksesi nomor 10047. cDNA TPA diamplifikasi menggunakan expand long template PCR system. Amplifikasi terdiri dari 25 siklus, yakni sebagai berikut. Denaturasi 94 derajat Celcius selama 30 menit, anil 66 derajat Celcius selama 60 detik, ekstensi 68 derajat Celcius selama 90 detik, dan akhirnya campuran reaksi ditempatkan pada suhu 68 derajat Celcius selama 10 menit. Ekspresi gen. DNA rekombinan yang diperoleh diekspresikan dengan vektor ekspresi spesifik Leishmania PVX147 dan PVX14H. Vektor ekspresi ini memiliki 5 dan 3 urutan ribosom kecil subunit. Mereka menghasilkan transkripsi tingkat tinggi. Dengan cara ini, transkrip gen terjadi dengan menggunakan RNA polimerase 1. Yang terakhir, proses fermentasi. Hasil yang diperoleh dari proses upstream di kultur dalam media brand hard infusion broth.
ditambah dengan 15 mikrogram per mili hemin, streptomycin 50 mikrogram per mili, dan penisilin 50 international unit per mili. Media padat digunakan untuk memilih klon rekombinan dan koloni tunggal pada permukaan media. Dipilih media kultur padat yang mengandung 50 mikrogram per mili norseutrisin dan 25 mikrogram per mili hygromycin B. Sekitar 5 mikrogram dari setiap vektor ekspresi dicerna dan dilinearisasikan dengan swal untuk elektroporasi. Integrasi kaset ekspresi ke lokus SSU RNA dikonfirmasi dengan melakukan PCR pada DNA genomik. Untuk tujuan ini, untian DNA primer awal gen SAT dan HYG dipilih dari vektornya dan dipilih untian akhir dari lokus SSU RNA dari DNA genomik. Untuk mengevaluasi ekspresi TPA spesifik, sel rekombinan dikultur dalam media cair BHI yang mengandung 15 mikrogram per mili hemin pada suhu 26 derajat Celcius. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang downstream proses, di mana downstream proses meliputi kegiatan yang tujuannya untuk mengefisiensi segala proses seperti pemisahan protein dengan sel serta pemurnian. Selanjutnya yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, pemisahan protein dengan sel, di mana penggunaan CHU sebagai host merupakan produksi protein ekstraseluler, sedangkan produk intraseluler di banyak jenis sel rekombinan yaitu produk prokariotik. Pemisahan dilakukan dengan proses sentrifugasi. Setelah dilakukan proses sentrifugasi, selanjutnya dilakukan pemisahan antara media dengan sel. Yang kedua, yaitu ada pemurnian sel, di mana proses pemurnian TPA menggunakan multiple step purification dengan langkah yaitu pemrosesan dan sebelum mengisi wadah produk akhir. Selanjutnya, sebagai pengamatan tambahan, produk akhir biasanya dikenai uji partikulat oleh quality control sebelum peluncuran produk akhir. Yang ketiga, ada modifikasi protein, di mana kromatografi resolusi tinggi biasanya menghasilkan protein yang 98-99% murni. Tahap selanjutnya dari pemrosesan hilir memerlukan formulasi ke dalam format produk akhir. Yang pertama, penambahan berbagai ekspesien. Yang kedua, penyaringan produk akhir melalui filter absolut 0,22 mm untuk menghasilkan produk steril. Yang ketiga, fry dry atau jika produk dipasarkan dalam bentuk serbuk. Selanjutnya yaitu ada analisis produk, di mana quality control adalah upaya pengawasan terencana dan terpadu yang dilakukan mulai dari awal sampai obat jadi dan dirancang untuk menjamin keseragaman produk obat yang memenuhi spesifikasi, identitas, kekuatan, kemurnian, dan karakteristik lain yang telah ditetapkan atau disyaratkan. Kemudian berbagai analisis produk, terdapat 13 analisis produk seperti yang ditampilkan pada slide. Yang pertama yaitu kontaminan berbasis protein. Sebagian besar langkah kromatografi dilakukan selama proses downstream secara khusus, disertakan untuk memisahkan protein yang diminati dari protein kontaminan tambahan, terutama jika protein rekombinan diekspresikan secara intraseluler. Yang kedua, penghapusan bentuk protein target dari produk. Sebagian besar prosedur downstream untuk biofarmasi berbasis protein meliputi gel filtrasi dan pertukaran ion. Teknik ini sama-sama efisien menghilangkan bentuk produk proteolis secara ekstensif. Yang ketiga, potensi produk. Setiap biofarmasi harus sesuai dengan spesifikasi potensi produk akhir. Spesifikasi tersebut biasanya dinyatakan dalam istilah unit aktivitas per botol produk atau per dosis terapeutik atau per miligram produk. Yang keempat, penentuan konsentrasi protein. Deteksi dan kuantifikasi protein dengan mengukur absorbansi pada 280 nanometer mungkin metode yang paling sederhana. Metode ini populer karena cepat, mudah dilakukan, dan tidak merusak sampel. Selanjutnya, deteksi pengotor produk berbasis protein. Elektroforesis gel poliakrilamida sodium dodesil sulfat merupakan teknik analisis yang paling umum digunakan dalam penilaian kemurnian produk akhir. Analisis gel selanjutnya dengan memindai densitometri laser memungkinkan penentuan kadar protein secara kuantitatif dari setiap pita.
Kemudian yang keenam, elektroforesis kapiler. Pemisahan didasarkan pada tingkat migrasi protein yang berbeda pada penerapan medan listrik. Seperti namanya, dalam kasus elektroforesis kapiler, pemisahan ini terjadi di dalam tabung kapiler. Biasanya kapiler akan memiliki diameter 20-50 mm dan panjangnya sampai 1 meter. Biasanya dilipat dengan memudahkan penggunaan dan penyimpanan. Kemudian ada HPLC. HPLC ditandai oleh sejumlah fitur yang membuatnya menjadi alat analisis yang menarik, seperti kecepatan fraksinasi yang baik, resolusi puncak yang superior, otomatisasi tingkat tinggi, dan siap tersedia komersial berbagai sistem canggih. Yang ke-8 ada spektrometri massa. Dengan menggunakan spektrometri massa elektrospray, sekarang mungkin untuk menentukan massa molekul banyak protein dengan akurasi plus 0,01%. Meskipun teknik ini sangat ampuh, analisisnya hasil yang diperoleh terkadang kurang baik. Glikoprotein misalnya menghasilkan spektrum yang sangat kompleks karena heterogenitas alami mereka, sehingga pentingnya temuan sulit untuk ditafsirkan. Ada pendekatan imunologi untuk mengidentifikasi kontaminan. Imunosai dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur ketidakmurnian yang tidak terkait produk dalam persiapan akhir, di mana yang tidak dapat digunakan untuk kadar pengotor produk karena antibodi yang diajukan terhadap pengotor semacam itu hampir pasti bereaksi silang dengan produk itu sendiri. Yang ke-10 ada analisis asam amino, di mana tetap merupakan teknik karakteristik yang dilakukan di banyak laboratorium, terutama jika produknya adalah peptida atau polipeptida kecil dengan massa 410 Da. Yang ke-11 ada peptide mapping. Perhatian utama yang berkaitan dengan biofarmasi yang diproduksi dalam sistem rekombinan ekspresi tinggi adalah potensi terjadinya mutasi titik pada gen produk yang mengarah ke struktur primer yang berubah, yaitu urusan asam amino. Yang ke-12 tentang sequencing N-terminal. Teknik ini berguna karena secara positif mengidentifikasi protein, menginformasi keakuratan urutan asam amino minimal N-terminal dari protein. Yang terakhir adalah mengidentifikasi adanya bentuk modifikasi dengan mudah dari produk di mana satu atau lebih asam amino hilang dari N-terminal. Dan yang terakhir adalah endoksin dan kontaminan pirogenik lainnya. Pirogenik adalah zat yang ketika mereka masuki aliran darah mempengaruhi regulasi hipotalamus pada suhu tubuh, biasanya akan mengakibatkan demam. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi kali ini adalah yang pertama, alteplase merupakan salah satu agen trombolitik yang berperan dalam fibrinolisis yang mengubah plasminogen menjadi plasmin. Kemudian, upstream proses meliputi proses cloning. Downstream proses meliputi kegiatan yang tujuannya untuk mengefisiensi segala proses seperti pemisahan protein dengan sel serta pemurnian. Quality control adalah upaya penguasaan terencana dan terpadu yang dilakukan mulai dari awal sampai obat jadi dan dirancang untuk menjamin keseragaman produk obat yang memenuhi spesifikasi identifikasi, kekuatan kemurnian dan karakteristik lainnya yang telah ditetapkan dan disyaratkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.